Komandan upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan kepada komandan upacara dipimpin oleh ketua kelas yang paling kanan. Pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Laporan masing-masing ketua kelas kepada komandan upacara. Penertiban barisan oleh komandan upacara. Upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kamis 17 Agustus 2023 dimulai. Inspektur upacara memasuki lapangan upacara menuju mimbar yang telah ditentukan. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara dipimpin oleh komandan upacara. Laporan komandan upacara kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh komandan upacara.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta sejenak, sembari kita mendoakan para arwah pejuang negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945 oleh petugas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan prik kemanusiaan dan prik keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia. Yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk melaksanakan kesejahteraan dunia, ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2.
kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. 3. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, barisan diistirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukrunillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pada seluruh peserta upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara hari ulang tahun Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan kesempatan umur untuk merasakan kemerdekaan hidup di negara sendiri. Sebelum 78 tahun yang lalu, rasa hidup merdeka ini, hidup merdeka seperti ini masih diperjuangkan, masih dirasakan ketakutan atas penjajahan dari negara-negara lain. Maka kondisi yang kita alami saat ini pantas kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga rasa syukur kita kemudian Allah menambahkan nikmat kepada negara ini, kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan Agustus tahun 2023 ini, tepatnya tanggal 17 Agustus ini, pada hari ini upacara bisa dilaksanakan internal di pondok kita, diikuti oleh santri SMP, santri SMA yang ditunjuk untuk mengikuti upacara di dalam pondok kita. Kemudian ada utusan dari pondok kita untuk mengikuti upacara bendera bersama-sama dengan masyarakat dan sekolah lain di Kecamatan Bukit Kemuning, Lapangan Dwi Korang. Yang perlu dipahami adalah perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang setiap tahunnya kita lakukan, yang setiap tahunnya ada rangkaian kegiatan-kegiatan, baik internal, tingkat desa, di pondok, tingkat kecamatan, antar sekolah. Semua itu apa hikmah yang dapat kita ambil dari perlombaan kompetisi di berbagai macam tangkai lomba. Di situ ada semangat sportivitas, di situ ada semangat kompetisi, di situ ada perjuangan, di situ ada kekompakan, di situ hikmah silaturahim semuanya. Tapi jauhkan dari rasa ingin menang sendiri, jauhkan dari tidak sportif, jauhkan dari kesombongan. Karena itu bukan spirit ataupun semangat para pejuang kita yang telah memperjuangkan negara ini dari penjajahan, sehingga Allah kabulkan untuk memerdekakan, dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala
pada tanggal 17 Agustus 1945. Perjuangan itu sampai pada tanggal itu, sampai dengan proklamasi, itu penuh dengan sejarah yang layak dipelajari di sekolah, di kelas, untuk mengenang, untuk mengerti, untuk memahami, untuk tahu siapa yang berjasa bagi negara ini. Kita bisa seperti ini atas jasa para pahlawan. Maka selayaknya kita, cucu-cucunya, penerus generasi bangsa, selayaknya mendoakan. Pertama, mendoakan agar amal jariah jihad fisabilillah, hubul waton minal iman, jihad karena memperjuangkan tanah airnya, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warisan dari semangat para pejuang itu juga perlu kita fahami, perlu kita mengerti. Pada saat ini kita di lembaga pendidikan, kalian semua sedang menempuh pendidikan di tingkat SMP, di tingkat SMA, di dalam pondok pesantren. Adalah bentuk dari semangat perjuangan. Jika dikaitkan, hidup di pondok penuh dengan perjuangan. Perjuangan untuk jauh dari keluarga, tidak bersama orang tua, senasib bersama di pondok pesantren, menuntut ilmu, mencari barokah, agar kelak bermanfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi lingkungannya, dan bagi negara Republik Indonesia. Yang kalian lakukan tinggal di pondok, itu adalah salah satu wujud dari warisan semangat perjuangannya para pejuang negara ini. Intinya, hidup di mondok di pesantren itu adalah perjuangan. Maka nurut dengan peraturan, maka nurut dengan kebijakan yang dibuat. Santri baru memang belum dilibatkan untuk kegiatan keluar pondok, karena umur perjuangan kalian belum mencukupi. Umur perjuangan pertama kali mondok belum genap 40 hari. Maka dalam rangka merayakan hari ini, kita sama-sama upacara di lapangan ini. Tapi kelak ya berkesempatan untuk kegiatan di luar. Maka nerima dengan ketentuan ini yang dibuat oleh pengasuh. Kebaikan yang paling utama buat kalian adalah perjuangan awal untuk mondok di sini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan warisan semangat perjuangan negara Republik Indonesia, para pejuang di zaman dahulu, adalah dengan sesungguh-sungguhnya memondokkan dirinya. Ya. Kalian saat ini sekolah, yang bisa dilakukan saat ini belajar. Banyak hal yang bisa dipelajari. Kemudian setelah itu, sebagai warga negara, kelak kalian mempunyai hak untuk memilih. Bahkan presiden saat ini, Bapak Joko Widodo, pernah sekolah, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA. Artinya apa? Presiden-presiden yang lalu pernah sekolah seperti kalian. Tidak ada yang tahu masa depan salah satu pemimpin negara ini akan ada dari para santri sekalian. Ketika saat itu tiba, kalian harus siap. Kapan mempersiapkannya? Saat ini, hari ini, kalian sedang di mana? Sedang di pondok pesantren Miftahul Ulum. Bersekolah di mana? SMP, SMA, Al-Quran Miftahul Ulum.
Jangan kecil mimpi, besar mimpi. Kalau kalian kelak mempersiapkan diri, sekarang saya mondok nih, kelak saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemimpin negeri ini, menjadi presiden, saya siap. Karena saya santri Miftahul Ulum. Pernah ada mimpi seperti itu? Saya siap memimpin negeri ini, saya siap memimpin provinsi ini, saya siap memimpin kabupaten ini, saya siap memimpin kecamatan ini, saya siap memimpin kelurahan ini, saya siap memimpin desa ini, saya siap memimpin RT RW ini, saya siap memimpin keluarga saya. Kenapa? Karena saya santri Miftahul Ulum. Santri Miftahul Ulum dipersiapkan untuk punya jiwa kepemimpinan. Hari ini kamu upacara tahun 2023. Kelak 5, 10, 15 tahun lagi kalian tidak lagi upacara di sini. Tapi kalian memimpin di podium ini. Sebelum itu datang, sudah siapkah? Kapan mempersiapkannya? Mulai kapan? Sejak kapan? Sampai kapan? Nah, pertanyaan itu kembali kita lihat hari ini, kamu santri Miftahul Ulum di pondok ini bersama-sama senasib untuk melatih diri dalam kepemimpinan, dalam Al-Quran, dalam adab dan akhlak. Kelak kalian akan berprestasi di bidangnya masing-masing. Ini semangat, spirit yang ingin saya tanamkan saya tebarkan dalam upacara bendera hari ini. Berpikir besar, karena kalian kelak akan jadi pemimpin. Para calon presiden pernah sekolah. Kita sama-sama sekolah. Kelak Allah yang menentukan. Tinggal kita memantaskan, mempersiapkan diri. Dan kami para guru siap mendampingi, siap mengarahkan, siap untuk menghantarkan kalian untuk mendapatkan menjadi manusia yang berprestasi kelak di masa yang akan datang. Kelak kalian bisa memberi manfaat buat orang banyak. Insya Allah, semoga apa yang kita cita-citakan, semoga apa yang kita usahakan itu mendatangkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional diikuti oleh seluruh peserta upacara.
Pembacaan doa oleh petugas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami, serta belas kasihlah kepada mereka berdua seperti mereka berbelas kasih kepada diri kami di waktu kami kecil. Ya Tuhan kami, lapangkanlah untuk kami dada kami dan mudahkanlah untuk kami urusan kami, dan lepaskanlah kekakuan dari lidah kami supaya mereka mengerti perkataan kami. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami. Berilah kami jalan yang lurus. Jadikan petunjuk-Mu sebagai jalan kami dan kelurusan hidup kami selurus anak panah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu batil dan bantulah kami untuk menjauhinya. Janganlah menjadikan samar di hadapan kami sehingga membuat kami tersesat. Jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Tuhan kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lindungilah kami dari siksa neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.